Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat. Oke. Untuk pembelajaran kedua, Ibu akan membahas tentang muatan pembelajaran SBDP tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua dengan tema menyanyi dengan iringan sederhana. Minggu yang lalu Ibu sudah membahas tentang interval nada, tangga nada ya, dan juga tentang partitur dalam lagu atau simbol-simbol dalam lagu. Maka untuk minggu kali ini pada subtema kedua Ibu akan menyanyi dengan Ibu akan memberikan materi tentang menyanyi dengan iringan sederhana. Jadi dalam menyanyi itu ada beberapa poin ya, ada beberapa teknik yang memang harus diperhatikan. Terutama yaitu yang pertama adalah teknik vokal. Teknik vokal itu diantaranya ya ada intonasi, artikulasi, pernafasan, frasering atau pemenggalan kalimat dan pengucapan yang jelas, serta yang terakhir adalah ekspresi. Jadi dalam teknik vokal itu ya ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pertama tadi adalah artikulasi, yang kedua adalah pernafasan, yang ketiga frasering, dan yang terakhir yang keempat adalah ekspresi ya. Nah, dalam ekspresi itu ada memiliki dua gaya, yaitu gaya markato, yaitu pengucapan syair yang diberikan penekanan dan semangat. Itu biasanya ya, contohnya lagunya itu pada lagu Maju Tak Gentar dan Indonesia Raya. Itu banyak dan lain sebagainya ya. Itu hanya contoh beberapa lagu saja yang memang dinyanyikan dengan gaya markato, karena dia pengucapan syairnya itu memerlukan penekanan dan dengan penuh semangat. Yang kedua adalah gaya legato ya, adalah gaya yang menggambarkan suasana tenang. Contohnya lagu Syukur, Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri, dan selain sebagainya ya. Itu teknik yang pertama yang memang teknik yang harus diperhatikan dalam menyanyi. Yang tadi yang pertama adalah teknik vokal. Yang kedua adalah teknik mengiringi lagu ya. Dalam mengiringi lagu ya, itu terdapat bermacam-macam irama. Irama itu biasanya dimainkan oleh alat musik ritmis ya. Dan sedangkan kalau melodi itu dimainkan dengan menggunakan alat musik melodis ya. Jadi kamu harus tahu kalau misalnya irama itu biasanya menggunakan alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada ya. Sedangkan kalau misalnya melodi itu dimainkan dengan menggunakan alat musik melodis ya, berarti alat yang memiliki nada ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang dimainkan sebagai pengiring irama dan tempo lagu. Contohnya alat musik ritmis yang termasuk alat musik ritmis ya. Contohnya itu biasanya terdapat pada alat musik pukul, misalnya gendang, drum, rebana, markas, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi ya. Yang kedua adalah alat musik melodis, adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam lagu, namun umumnya alat musik ini tidak dapat dimainkan dengan chord sendirian ya. Contoh alat musik melodis misalnya biola, harmonika, gitar, angklung, recorder, flute ya, dan lain sebagainya juga. Apa sih yang dimaksud dengan chord? Nah, kamu harus tahu ya. Dalam lagu tuh terdapat chord ya. Ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis chord. Tapi kamu harus tahu dulu chords itu apa. Chords adalah kombinasi 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan ya. Contohnya misalnya
chord yang pertama, jenis chord yang pertama yaitu chord C ya, chord C terdiri dari nada do, mi, sol ya, yang dimainkan secara bersamaan. Yang kedua adalah chord F ya, terdiri dari nada fa, la, do. Fa, la, do-nya, do-nya itu do tinggi ya. Do tinggi apa sih do tinggi? Yaitu yang ada titiknya di atas ya. Terus yang ketiga adalah chord G, terdiri dari nada sol, si, re. Ya. Nah, sekarang kita membahas tadi, misalnya tanda titik dalam not angka. Jadi kamu harus tahu, ada namanya tanda titik dalam not angka. Artinya, nada tersebut lebih tinggi atau rendah dari 1 oktav. Jadi 1 oktav itu ada 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, setelah si ini ada ketemu lagi tanda do, tangga nada do yang ada titiknya di atas. Nah, itu berarti nada tersebut lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 1 oktav. Sedangkan kalau misalnya tanda titiknya ada di bawah ya, itu berarti lebih rendah dari 1 oktav. Paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, iringan sebuah lagu ya biasanya terdiri misalnya dalam mengiringi sebuah lagu itu biasanya ada namanya intro ya, ada juga lagu, interlude, dan coda. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu intro? Biasanya nih Ali yang suka nyanyi nih ya, pasti tahu namanya intro itu apa. Apa coba Ali? Iya, betul. Jadi intro itu adalah melodi pembuka sebelum lagu dimulai. Jadi sebelum lagu, misalnya sebelum penyanyinya menyanyikan lagu, biasanya ada intronya dulu, musiknya, musik pengiringnya yang pertama kali untuk pembuka ya, untuk pembuka sebelum lagu dimulai. Itu namanya adalah intro ya. Terus lagu. Nah, setelah lagu dinyanyikan ada namanya interlude. Apa itu interlude? Interlude adalah musik di tengah lagu. Biasanya setelah selesai 1 bait, ntar ada musik sedikit yang tanpa lagu. Nah, itu namanya interlude. Interlude itu adalah musik di tengah lagu. Nah, itu dia ya. Yang terakhir adalah coda. Jadi iringan musik itu ya biasanya terdiri tadi. Yang terakhir adalah coda. Coda adalah penutup lagu. Jadi iringan sebelum misalnya lagu sebelum mau penutup itu biasanya ada namanya sedikit, namanya musiknya di belakang itu namanya coda. Jadi penutup lagu. Iringan musik penutup lagu namanya coda. Ya, paham? Oke. Tadi kita sudah membahas tentang teknik vokal. Terus yang kedua tadi apa? Teknik mengiringi lagu. Nah, yang ketiga sekarang kita akan membahas tentang teknik membawakan lagu. Ya. Ada 2 teknik membawakan lagu, yaitu yang pertama adalah teknik membawakan lagu wajib. Apa yang harus diperhatikan dalam membawakan lagu wajib? Tekniknya apa? Yaitu 1 dengan memperhatikan ketepatan ketukan tiap nada. Ya. Terus yang kedua adalah penggunaan nada dasar. Kenapa kita harus pasti setiap penyanyi itu sebelum menyanyikan dia nyari tangga nada dasarnya tuh apa? Ya. Karena apa? Kalau misalnya kita salah mengambil nada dasar, biasanya itu nanti ada kesalahan setelah lagu itu dinyanyikan, ya. Bisa saja tidak kuat nadanya kalau ngambilnya nada dasarnya itu terlalu tinggi, ya. Terus misalnya ngambil nada dasarnya kerendahan juga bisa ya, jadi nanti malah jadi fals ya. Makanya sebelum penyanyi itu menyanyikan sebuah lagu itu biasanya mencari nada dasarnya dulu. Jadi penggunaan nada dasar ya. Setelah itu gaya lagu yang bagaimana? Tadi kita sudah tahu kan namanya gaya lagu tadi
Ada gaya lagu apa tadi? Ayo diingat. Ada gaya lagu marcato ya. Terus yang kedua tadi adalah gaya legato. Kalau lagu wajib biasanya menggunakan gaya marcato ya. Lanjut. Kita balik lagi ya. Nah, itu. Yang terakhir, teknik membawakan lagu. Yang tadi, teknik membawakan lagu wajib yang harus diperhatikan. Tadi kan pertama sudah, yaitu ketepatan ketukan tiap nada. Yang kedua adalah penggunaan nada dasar ya. Yang ketiga gaya lagunya bagaimana ya, gaya lagu marcato atau legato ya. Terus yang keempat adalah temponya ya, tempo itu ketukan ya, bagaimana cepat atau lambat, nah itu dia ya. Nah yang kedua adalah teknik membawakan lagu daerah. Apa yang harus diperhatikan dalam membawakan lagu daerah? Yaitu yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketepatan artikulasi. Apa sih artikulasi? Adalah pengucapan ya. Jadi pengucapan itu adalah misalnya jangan sampai apa yang diucap itu tidak jelas. Jadi harus tepat. Makanya dalam membawakan lagu daerah artikulasinya itu harus tepat. Karena setiap lagu daerah itu kan bahasanya beda-beda. Apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ada berapa provinsi itu? Ada banyak ya. Dan bahasa daerahnya pun juga bermacam-macam. Maka ketepatan artikulasi itu sangat penting ya, karena pada umumnya ya kalau membawakan lagu daerah, kenapa yang harus diperhatikan ada ketepatan artikulasi? Karena pada umumnya lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah, jadi bukan menggunakan bahasa Indonesia seperti lagu wajib. Tapi kalau misalnya lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Paham? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, Ibu cukupkan pembahasan kita dalam muatan pembelajaran SBDP tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua. Ibu cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6B memang keren. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Kelas 6B memang oke.